Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok dari kelompok 2. Di sini saya bakal membuat sebuah video tutorial mengenai tata cara instalasi Mikrotik OS serta setup dari DHCP, firewall, dan hotspot. Sebelum itu saya perkenalkan dulu kelompok saya. Nama saya Aditya Pramudia. Nama saya Noel Kerina Priscila. Saya Muhammad Lutfi Afrizal. Nama saya Agung Gumelar Dwi Sabta. Nama saya Ma'ruf Ijar Sapawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 mau menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan, yaitu membuat tutorial cara instalasi Mikrotik OS, membuat sebuah virtual machine. Lalu dari virtual machine tersebut kita membuat sebuah konfigurasi DHCP, firewall, serta hotspot. Pertama-tama di sini yang perlu kita lakuin yaitu membuat virtual machine baru menggunakan aplikasi VirtualBox. Di sini kita kasih nama UAS Mikrotik kelompok 2. Next, terus di sini ukurannya pakai ukuran default aja. Terus di sini kita buat harddisk virtual sekarang, yaitu membuat harddisk virtual baru, mengalokasikannya. Di sini pilih VDI, lalu di sini alokasikan secara dinamik. Next. Di sini 2 GB saja juga default. Nah, di sini udah jadi UAS Mikrotik kelompok 2. Nah, pertama yang bakal kita lakuin yaitu membuat adapter baru di sini di jaringan. Terus di sini kita setting adapter terbridge, yaitu untuk adaptor dari internet. Untuk tingkat option tingkat lanjutnya di sini izinkan semua. Nah, terus untuk adaptor 2 ini kita menggunakan virtual machine itu sendiri, yaitu pilih host, terpasang pada host, lalu di sini VirtualBox, dan di sini izinkan seperti tadi. Nah, di sini settingannya udah jadi untuk adaptor 1 yaitu internet, dan adaptor 2 untuk IP public. Kita oke, lalu kita mulai saja virtual machine-nya. Instalasi Mikrotik OS. Nah, di sini kita instalasinya itu menggunakan sebuah file. Nah, di sini udah ada filenya 32 MB mikrotik versian 633.iso. Jadi kita install aja. Ada loading. Nah, di sini kita welcome to Mikrotik OS router software installation. Di sini ada pilihannya. Kita pilih aja semuanya. Pencet A, terus pencet I buat install. Terus ini end, terus ini continue. Oke. Nah, di sini dia bakal mengalokasiin memori di disk untuk segera dilakukan instalasi. Di sini untuk instalasinya kita telah milih semuanya dari hotspot, security, dan lain-lain. Nah, di sini jangan langsung reboot, kita unmount dulu disknya, lalu kita reboot. Pencet enter. Nah, di sini virtual machine kita udah selesai di install. Selanjutnya adalah konfigurasi, yaitu masuk dulu, login dengan menggunakan akun default yaitu admin untuk username-nya, dan passwordnya kosong aja, default. Langsung enter. Sini end,
langsung continue. Nah, di sini kita pertama-tama kita print dulu interface, print buat melihat adapter yang tadi telah kita setting, yang 2 itu. Nah, di sini ada Ethernet 1 sama Ether 2 ya. Nah, kita pengen di Ether 0 ini, yang di number 0, kita pengen Ether 1 ini diganti dengan internet, dan Ether 2 ini kita ganti dengan public. Ya, caranya adalah interface set 0 name sama dengan public. Internet. Nah, di sini enter. Terus yang untuk yang number 1 itu kita set namanya public. Enter. Nah, kita print lagi buat lihat perubahannya. Nah, oh maaf, di sini ada typo print. Nah, di sini udah berubah ya. Untuk yang number 0 internet dan number 1 public. Di sini kita udah set tadi. Nah, selanjutnya kita set, setelah kita set name-nya, kita set IP-nya. Untuk yang IP public dulu ya. IP public di sini kita caranya adalah IP address address sama dengan 192. Ini tipe C 168 titik. Nah, di sini menggunakan sesuai syarat, di sini menggunakan nomor kelompok ya. Di sini kelompok saya adalah kelompok 2, jadi saya 2. Terus ini ranknya dari 1 sampai 24. Untuk interface sama dengan public. Oke. Ada typo. Nah, di sini udah. Terus kita masukkan IP dari tadi kan yang public udah punya IP yang ini, terus sekarang yang internet. Nah, internet ini kita cara ngambilnya beda. Dia di generate otomatis dari komputer kita. Jadi IP DHCP client, terus add interface sama dengan internet. Nah, di sini langsung kita enter. Cara ngeliatnya IP address print. Nah, di sini udah terlihat. Untuk yang public tadi kita udah set manual, sementara untuk yang internet dia otomatis tergenerate dari komputer kita. Lihat nih. Dia pakai tipe kelas C 163/24. Nah, dari sini kita pengen set dulu di control panel IP-nya. Setelah di host sudah di set, di sini kita dari komputer kita di set dulu IP publicnya. Masuk ke control panel, network internet, network sharing center, terus sini pilih change adapter setting. Sini kita pilih VirtualBox. Lalu properties. Nah, untuk properties kita pilih internet protokol versi 4. Di sini sudah terset 192.168.2 yaitu kelompok saya. Nah, di sini tidak lagi menggunakan angka 1 tapi menggunakan angka 2. Karena kalau yang angka 1 itu udah dipakai di MikroTik OS sebagai host, sekarang kita pengen yang di komputer nih sebagai IP publicnya. Jadi kita oke aja.
Jadi udah terset close. Nah, terus dari sini, dari host nih kita ping ke komputer. Caranya dengan ping 192.168.2.2 ya. Nah, sini sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil ngeping dari host ke public dari komputernya. Untuk ping kelompok 2 ya. Terus selanjutnya kita cek dari si public ke host, ke klien, dari klien ke host. Caranya ping 192.168.2.1 karena IP host ya kan. Jadi kita enter aja. Nah, di sini juga udah berhasil untuk pingnya, dia bolak-balik sudah berhasil mereceive sebuah paket data. Artinya konfigurasi kita telah berhasil dan kita langsung aja lanjut ke tahap berikutnya. Kita exit ini, terus kita buka Winbox. Nah, di Winbox ini kita bakal konfigurasi DHCP, firewall, serta hotspot. Nah, untuk hotspotnya kita menggunakan DNS dari nama kelompok. Langsung aja login di sini yang IP ini. Kita connect, nggak ada passwordnya kan. Nah, sini udah masuk. Oke. Terus pilih nih DHCP server, terus DHCP setup. Sini kita pilih public, itu kita pengen pakai IP public ya. Sini saya pengen pakai IP public. Terus ininya dia default, next, langsung ininya juga default, gateway. Ini default juga. Ini default. Ininya 10 menit seperti kriteria sesuai. Nah, di sini udah berhasil kita setup untuk DHCP server. Selanjutnya kita setup firewall, konfigurasi firewall. Caranya NAT, kita tanda tambah, lalu sini srcNAT. Di sininya internet, pilih internet. Terus untuk actionnya kita pilih masquerade. Chat OK. Nah, di sini sudah ada recordnya. Selanjutnya kita konfigurasi hotspot. Nah, di hotspot ini kita pilih server profile. Terus kita lihat nih, di sini baru ada satu server profile. Kita pengen nambah lagi. Hotspot setup, pakai IP public. Next. Nah, untuk ininya centang, lalu ininya local address-nya default. Next. Select certificate known, IP address-nya di sini kita kosongin. Terus DNS server juga kosong. Untuk DNS name kita menggunakan kelompok 2 ya. Cuman nanti aja kita buat dulu setupnya. Di sini passwordnya, username-nya kelompok 2, passwordnya 123 ya. Langsung next. Nah, di sini kita udah punya satu server hotspot. Di sini kita udah punya servernya. Selanjutnya di sini kita rubah username-nya kelompok 2. Nah, DNS-nya kita sesuaikan ketentuan ya. Saya pengen ini rubah kelompok 2.net seperti kriteria di soal kelompok 2.net. Oke. Oh ya, saya lupa di sini untuk DNS lupa di setup. Di sini dia menggunakan 8.8.8 yaitu kita menginput DNS server dari Google. Terus ini allow remote request. Terus selanjutnya sudah oke.
Di sini kita server profile udah punya 1, kelompok 2, pakai kelompok 2.net. Nah, lanjut di tes di browser. Caranya ketik aja kelompok 2.net. Nah, di sini udah berhasil. Kita login admin. Username-nya kelompok 2. Passwordnya 123. Di sini udah berhasil login. Ya, berarti udah berhasil ya. Dari hotspot, firewall, DHCP server, semua kita sudah konfigurasi. Virtual machine-nya sudah berhasil dibuat. Jadi sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk revisinya bisa di kolom komentar apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.